Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang faktur pajak, pengkreditan pajak masukan sebelum pajak keluaran. Baiklah, sebelum masuk pada materinya, saya akan menyebutkan terlebih dulu anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Adhadi Kurniawan, eh, dengan teman saya Albania Sofian, Fahrul Razi Khair, dan Hegit Aditya. Oh, baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian dasar hukum dan fungsi faktur pajak. Pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha karena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum. Berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain, yang pertama, ketentuan yang mengatur mengenai impor atau penyerahan BKP atau JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kedua, ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan atau impor BKP atau JKP tertentu yang bersifat strategis. Dan yang ketiga, ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan PPN atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Selanjutnya yaitu fungsi faktur pajak. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Bentuk, jenis, dan cara pengisian faktur pajak. Yang pertama yaitu bentuk faktur pajak. Bentuk faktur pajak bisa dilihat pada slide PPT berikut dan bisa dicermati dengan baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, jenis faktur pajak. Jenis faktur pajak terbagi atas 6. Yang pertama, faktur pajak standar. Faktur pajak ini berbentuk kuarto yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi syarat formal maupun material. Yang kedua yaitu faktur pajak gabungan. Faktur pajak buatan PKP meliputi semua penyerahan BKP atau JKP selama 1 bulan takwim kepada pembeli atau penerima barang kena pajak yang sama. Yang ketiga yaitu faktur pajak sederhana. Faktur ini diterbitkan PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap identitasnya atas penyerahan BKP atau JKP. Yang keempat yaitu faktur pajak cacat. Faktur yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas atau terdapat kesalahan dalam pengisian kode atau nomor seri. Yang kelima yaitu faktur pajak pengganti. Faktur ini sebagai pengganti untuk mengoreksi apabila terjadi ketidaksesuaian laporan dengan kenyataan. Yang keenam yaitu faktur pajak batal. Faktur yang telah diterbitkan juga bisa dibatalkan. Penyebabnya karena kesalahan NPWP yang diisikan atau ketika konsumen membatalkan transaksi dengan Anda. Yang ketiga yaitu cara pengisian faktur pajak. Tahap pertama, masukkan kode dan nomor seri faktur pajak yang telah didapat dari DJP. Masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak pada kolom pengusaha kena pajak.
Selanjutnya, masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak pada kolom pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Tahap kedua yaitu yang pertama, masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Masukkan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Selanjutnya, masukkan nominal harga pada kolom harga jual. Tahap ketiga, total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual atau pengganti atau uang muka. Selanjutnya, total nilai potongan harga barang atau jasa kena pajak ditulis, atau jika ada potongan ditulis pada kolom dikurangi potongan harga. Selanjutnya yaitu jika Anda sudah menerima uang muka sesuai penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima. Selanjutnya yaitu jumlah harga jual atau penggantian. Dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom dan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak ditulis pada kolom PPN sama dengan 10% dikali dasar pengenaan pajak. Berikutnya, pada kolom pajak penjualan atas barang mewah, hanya diisi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dapat diisi dengan cara besar tarif penjualan atas barang mewah dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu masukkan tempat dan tanggal pada saat membuat faktur pajak tersebut. Dan yang terakhir yaitu masukkan nama dan tanda tangan dari nama pejabat yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau harus sesuai dengan nama pejabat pada saat perusahaan resmi menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Poin C, pemetulan dan pembatalan faktur pajak. Yang pertama, pemetulan faktur pajak. Kesalahan pembuatan faktur pajak bisa terjadi karena banyak hal, seperti yang pertama, faktur pajak tidak benar atau tidak jelas. Yang kedua, faktur pajak rusak. Yang ketiga, salah memasukkan data harga barang. Dan yang terakhir, kesalahan mengisi jenis barang yang dijual. Cara pemetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan itu terdapat dalam pasal 8 ayat A. Disebutkan tata cara pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan diatur. PKP harus telah melakukan registrasi ulang sebagai pengusaha kena pajak di tempat PKP terdaftar, dan perubahan dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan. Yang kedua itu pembatalan faktur pajak. Tata cara pembatalan faktur pajak yaitu yang pertama, pembatalan transaksi harus didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Yang kedua, faktur pajak yang dibatalkan harus disimpan oleh PKP penjual yang menerima faktur pajak tersebut. Yang ketiga, PKP penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak. Yang keempat, PKP penjual yang belum melaporkan faktur pajak dalam surat pemberitahuan masa pertambahan nilai. Selanjutnya, PKP penjual yang telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN. Selanjutnya, PKP penjual yang telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN. Selanjutnya yaitu poin D, faktur pajak hilang. Kena pajak ketika kehilangan database e-faktur itu yang pertama, mengajukan permintaan data e-faktur yang hilang secara tertulis ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat PKP terdaftar dengan melampirkan surat permintaan data e-faktur. Yang kedua, setelah surat permintaan diajukan, pelapor akan memperoleh bukti penerimaan surat. Yang ketiga, setelah itu pelapor akan menerima pemberitahuan lewat email yang terdaftar untuk mengambil data e-faktur ke KPP. Jika tidak, permohonan tidak dapat diproses. Dan yang terakhir, ambil data e-faktur ke KPP dengan menunjukkan asli bukti penerimaan surat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah jenis faktur
pajak standar yang memungkinkan pengusaha kena pajak membuat faktur berisi seluruh penyerahan kepada satu penerima barang kena pajak selama 1 bulan. Faktur pajak gabungan digunakan oleh PKP yang melakukan transaksi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.